Nah, pertanyaannya, apakah karangan bunga ini masuk dalam kategori mubazir atau tidak? Pasti mubazir. Kenapa? Terkait dengan papan bunga, sebenarnya praktik mengirimkan bunga itu bukan warisan dari ajaran Islam. Itu lebih identik kepada tradisi orang India. Makanya dalam film India itu hampir tidak ada taman bunga. Selalu ada taman bunga. Tengah-tengah pakai, tengah-tengah melau kali lagu, kali taman bunga. Orang India paling identik dengan bunga-bungaan, sehingga keluar ungkapan say it with flowers, ungkapkanlah itu dengan bunga. Maka baca-baca bunga, mak sakit kau doa bunga. Maka karena di Indonesia perfilman dan sinetron itu dikuasai oleh orang India, hampir semua sinetron itu produsernya Ram Punjabi. Kalau nggak ada Ram Punjabi, maka Ran pun jadi. Jadi karena orang India yang jadi produsernya, dia masukkan nuansa budaya India itu ke dalam sinetron-sinetron kita. Sebagaimana perfilman itu dikuasai oleh Hollywood itu dikuasai oleh Yahudi. Maka orang Yahudi masukkan pesan-pesan budayanya melalui film. Jadi karena dalam film-film Hollywood itu kalau ada orang meninggal pakai semua pakaian serba hitam, maka kita yang nonton film itu pun ikut-ikutan serba hitam. Kopiah hitam, kacamata hitam, selop hitam, baju hitam, motor hitam, bandung hitam. Padahal menghitamkan pakaian karena duka cita itu bertentangan dengan syariat Islam. Nabi menyatakan orang yang menaikkan bendera hitam, mengecat rumah tanda warna hitam dan lain sebagainya, tanda-tanda duka cita, faka'annama haraballaha wa rasulah, seolah-olah dia sedang umumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Itu tentang hitam. Nah, kemudian di Indonesia, karena sinetronnya dikuasai oleh orang India, diperkenalkanlah budaya India, bacut bungong. Maka orang kawin dibuatlah karangan bunga. Dulu hanya kawin saja, selamat atas pernikahan Anda, semoga bahagia dan lain sebagainya. Kemudian diperkenalkan lagi, ternyata duka cita pun pakai karangan bunga, selamat atas meninggalnya orang tua saudara. Kemudian bahasanya. Nah, pertanyaannya, apakah karangan bunga ini masuk dalam kategori mubazir atau tidak? Pasti mubazir. Kenapa? Karena prinsip mubazir adalah segala yang lebih dari hajat itu disebut mubazir. Maka boleh jadi karangan bunga tidak mubazir. Kapan? Apabila sesuai dengan kebutuhan. Mana contoh kebutuhan? Sekarang karena undangan tersebut kadang-kadang dari SMS, hanya dari pesan-pesan saja. Kita tidak tahu di mana rumah acara. Kadang-kadang dalam satu kampung ada beberapa rumah buat acara. Maka kita perlu identifikasi, sebab kita belum tentu tahu alamatnya yang mana. Coba telah ada rumah, salah juga tu. Jadi kita perlu melihat, oh ini pernikahan Bapak Fulan. Untuk memberikan identifikasi, boleh ditulis pakai spanduk. Yang paling murah karangan bunga, dibuatlah karangan bunga. Pernikahan Fulan bin Fulan. Oh benar, di sini alamatnya. Kebutuhan itu hanya satu. Maka kalau satu buah karangan bunga untuk identifikasi alamat, oke, itu bukan mubazir. Walaupun itu bukan budaya kita. Tapi kalau dikatakan mubazir, tidak. Karena sesuai dengan kebutuhan. Tiba-tiba, satu rumah di Prada buat acara perkawinan, ternyata karangan bunganya mulai dari titi lamnyong sampai ke titi lekakan lamprit. Itu menjadi mubazir. Lebih dari kebutuhan. Maka definisi mubazir adalah segala sesuatu yang lebih dari kebutuhan orang tersebut. Itu mubazir. Dan mubazir itu adalah sahabat setan. Nah, maka dari sisi yang kedua, karangan bunga itu tidak murah. Bayangkan satu karangan bunga 200 sampai 300 ribu rupiah. Kalaulah seorang pejabat, orang hebat, anaknya nikah atau ada acara, ada yang kirim karangan bunga sampai 100 karangan bunga. Mas 100 kali leher ribe 30 juta rupiah. Bayangkan andai kata itu dalam bentuk makanan disumbangkan, disedekahkan. Tapi itulah masalah sekarang. Orang menganggap jumlah karangan bunga itu sebagai tanda kehormatan. Maka dulu dibandingkan di DKI Jakarta, ketika Gubernur Anies dilantik, dibandingkan jumlah karangan bunga dengan ketika Ahok dilantik. Jadi nyampe aja ukuran sih. Nah, ini prosesi yang keliru. Maka kita mengajak, dan saya kagum karena mulai ada tokoh-tokoh pemimpin kita yang mulai melarang karangan bunga. Dimulai dari dulu Deputi BI, perwakilan BI Aceh, Bang Mahdi Muhammad yang sekarang buka lahan sawit
buka lahan kurma di Barbate. Saat anak beliau khitanan, ketika beliau menjabat sebagai kepala BI perwakilan Aceh, beliau buat larangan, saya tidak terima karangan bunga. Bukan hanya sebatas larangan, beliau instruksikan satpam yang jaga depan rumah, kalau ada yang antarkan karangan bunga, jangan izinkan untuk turun. Yang kedua, ketika wali kota Langsa menikah yang kedua kali, karena istri beliau sudah berpulang ke rahmatullah, bukan hanya larangan, beliau kirimkan Satpol PP untuk menghubungi setiap usaha papan bunga. Siapapun yang pesan papan bunga atas nama wali kota, mohon ditolak. Yang ketiga, Rektor UIN Prof. Farid Wajidi, ketika anak beliau menikah di aula UIN Ali Hashimi, beliau instruksikan jangan terima papan bunga untuk masuk lingkungan kampus UIN. Akhirnya papan bunga itu hanya di luar saja. Jadi kalau sudah para pemimpin memberikan contoh, orang kaya memberikan contoh, insya Allah yang di bawah-bawah itu akan ikut. Maka mudah-mudahan papan bunga itu tidak lagi marak di negeri kita. Yang pertama karena itu bukan budaya kita, yang kedua itu bukan syariat kita, dan yang ketiga di situ terjadi praktek mubazir berlebih-lebihan. Kecuali sebatas identifikasi untuk lokasi acara. Demikian. Terima kasih. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.